Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Insya Allah sehat semua ya. Jumpa lagi di mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Meskipun kita tidak belajar secara langsung, insya Allah akan memberi kemudahan dalam kefahaman belajar bagi kita semua. Jangan lupa absen di kolom komentar ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhannya dengan submateri macam-macam kebutuhan dan alat pemenuh kebutuhan. Untuk yang pertama, kita akan belajar tentang pengertian kebutuhan dan apa sih bedanya kebutuhan dengan keinginan. Materi yang pertama adalah kita akan belajar tentang kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi, maka akan berdampak negatif dalam kehidupan seseorang. Contohnya, jika kalian dalam sehari saja tidak makan, maka apa yang terjadi? Tubuh kalian akan sakit, bukan? Jika kalian sakit, maka akan mengganggu kelangsungan hidup kalian, bukan? Sampai di sini paham arti dari kebutuhan? Bu Rifda ulangi. Kebutuhan adalah suatu keinginan terhadap barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Jadi kebutuhan itu keinginan kalian yang harus dipenuhi. Jika tidak dipenuhi, akan memberikan dampak negatif dalam kehidupan kalian. Seperti kalau kalian seorang pelajar, jika kalian tidak belajar, maka apa? Akan memberikan dampak negatif terhadap kehidupan kalian. Nilai kalian akan jelek, kalian juga tidak ada kefahaman dalam pembelajaran. Bisa dipahami di sini? Oke, lanjut. Nah, sekarang setelah kita mengetahui apa sih pengertiannya kebutuhan itu, sekarang Bu Rifda akan mengajari kalian bagaimana membedakan kebutuhan mana yang harus diutamakan terlebih dahulu. Untuk bisa membedakannya, diperlukan yang namanya skala prioritas. Nah, skala prioritas ini dapat berupa daftar kebutuhan yang disesuaikan dengan penghasilan. Contohnya seperti di tabel berikut ini. Si Zaid ini memiliki jumlah uang saku yang diberikan orang tuanya sehari 10.000. Maka dari itu, si Zaid harus mempunyai skala prioritas dalam menghabiskan jumlah uang saku 10.000 ini. Kebutuhan Zaid pada saat berangkat ke sekolah memerlukan ojek sebagai alat transportasi dan juga uang kas kelas dan juga jajan. Karena uangnya 10.000, Zaid harus memprioritaskan transportasi terlebih dahulu, yakni 4.000. Baru yang kedua, setelah kebutuhan ojek ini terpenuhi, maka Zaid bisa memenuhi kebutuhan yang kedua, yakni uang kas kelas, yakni 3.000. Setelah uang kas kelas dan juga ojek terpenuhi, baru Zaid bisa memenuhi kebutuhan yang nomor 3 ini, yakni jajan 3.000. Pas kan ini 10.000, ini yang dinamakan skala prioritas. Mana kebutuhan yang harus didahulukan dan mana kebutuhan yang harus dipenuhi setelah kebutuhan utama terpenuhi. Nah, kalau tadi sudah belajar tentang pengertian kebutuhan, sekarang kita akan belajar tentang keinginan. Kalau tadi kebutuhan kan keinginan yang harus dipenuhi. Jika tidak dipenuhi, akan berdampak negatif. Sedangkan keinginan ini adalah suatu keinginan seseorang terhadap barang atau jasa, tapi apabila tidak dipenuhi, tidak akan mengganggu kelangsungan hidupnya. Sampai di sini paham antara keinginan dan kebutuhan? Sekarang Bu Rifda akan memberikan contoh tentang kebutuhan dan keinginan. Perhatikan cerita.
Jawabannya adalah keinginan Zaid untuk membeli bakso itu bukan termasuk kebutuhan. Karena meskipun Zaid tidak membeli bakso, Zaid kan gak akan sakit soalnya sudah sarapan. Sedangkan jika Zaid tidak sarapan akan menimbulkan dampak negatif pada diri Zaid, yakni sakit ma. Sarapan inilah yang dinamakan kebutuhan, sedangkan pengen beli bakso tadi itu bukan kebutuhan tapi cuman keinginan. Setelah kita belajar tentang pengertian kebutuhan dan keinginan, sekarang kita akan belajar tentang macam-macam kebutuhan. Kebutuhan sendiri memiliki beberapa macam. Yang pertama yaitu macam-macam kebutuhan menurut intensitasnya atau tingkatannya. Yang kedua berdasarkan sifatnya. Yang ketiga berdasarkan waktu penggunaannya. Dan yang keempat berdasarkan subjek. Yang pertama adalah kebutuhan berdasarkan intensitasnya atau berdasarkan tingkatannya. Kebutuhan ini ada 3 macamnya, yakni yang pertama kebutuhan primer, yang kedua sekunder, dan yang ketiga kebutuhan tersier. Kebutuhan primer ini adalah kebutuhan pokok yang kebutuhannya harus dipenuhi. Bila tidak dipenuhi akan mempengaruhi kelangsungan hidup. Contohnya seperti makan tadi yang sudah Borida contohkan. Apabila kalian tidak makan akan sakit kan? Apabila kalian tidak memiliki buku maka kalian tidak bisa belajar kan? Ini termasuk yang namanya kebutuhan primer. Kalau primer adalah kebutuhan nomor 1 yang harus diutamakan untuk dipenuhi. Yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder ini adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Jadi kebutuhan primer dulu dipenuhi, baru bisa memenuhi kebutuhan sekunder. Kalau kebutuhan primer kan kalau tidak dipenuhi maka akan mengganggu kelangsungan hidup. Kalau kebutuhan sekunder apabila tidak dipenuhi tidak akan mengganggu kelangsungan hidup. Jadi kalau primer harus dipenuhi, kalau kebutuhan sekunder dipenuhi tidak apa-apa, tidak dipenuhi juga tidak apa-apa. Seperti kayak gini. Kebutuhan primer kalian makan. Nah, sedangkan kebutuhan sekunder kalian pengen beli arloji atau jam tangan. Meskipun kalian nggak pakai jam tangan kan nggak apa-apa. Sudah ada jam dinding biasanya kalau di tempat-tempat lain. Nah, ini yang dinamakan kebutuhan sekunder contohnya. Kalau yang ketiga yaitu kebutuhan tersier. Kalau kebutuhan tersier ini lebih gampang lagi. Kalau tidak dipenuhi tidak apa-apa. Kalau tadi primer harus dipenuhi, sekunder dipenuhi nggak apa-apa, kalau nggak dipenuhi juga nggak apa-apa. Kalau tersier ini malah kayak seperti kebutuhan barang mewah. Selanjutnya kebutuhan, macam-macam kebutuhan menurut sifatnya. Ini ada 2, yang pertama kebutuhan jasmani dan yang kedua kebutuhan rohani. Kalau kebutuhan jasmani itu adalah kebutuhan yang bersifat memberi kepuasan pada badan atau jasmani. Contohnya seperti kalau kalian sakit butuh obat. Kalau kalian lapar, kalian makan. Nah, kalau kalian minum obat, otomatis kalian kan akan sehat. Nah, sehat ini kan dampaknya ke badan, jadi ke jasmani kalian. Maka dari itu disebut yang namanya kebutuhan jasmani. Kalau kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang dirasakan untuk kepentingan jiwa manusia. Jadi kalau kebutuhan rohani apabila terpenuhi itu dampaknya ke psikologis kalian. Contoh kalau kalian sholat merupakan kebutuhan. Setelah sholat jiwa kalian akan terasa tenang kan? Ini juga bisa dinamakan kebutuhan rohani.
Jadi kalau dari sifatnya, udah ulang lagi, kebutuhan jasmani apabila kebutuhan tersebut terpenuhi akan memberikan dampak ke badan kalian atau ke jasmani kalian. Kalau kebutuhan rohani jika terpenuhi akan memberikan dampak ke psikologis kalian atau rohani kalian. Yang ketiga adalah macam-macam kebutuhan menurut waktu penggunaannya. Ada dua. Yang pertama kebutuhan sekarang dan yang kedua kebutuhan masa yang akan datang. Kebutuhan yang sekarang adalah kebutuhan yang harus segera dipenuhi pada saat dibutuhkan. Jadi waktu penggunaan kebutuhannya itu, kalau kebutuhan sekarang itu harus dilaksanakan sekarang, nggak boleh besok-besok. Jadi harus segera dilaksanakan. Contoh kayak tadi, kalau lapar ya harus segera makan. Kan nggak mungkin kalau kalian lapar besok baru makan. Nah itu kan mengganggu kelangsungan hidup. Jadi makan di saat lapar merupakan kebutuhan sekarang. Kalau kebutuhan yang masa datang adalah kebutuhan manusia yang pemenuhannya dapat ditangguhkan pada masa yang akan datang. Tapi pemenuhan kebutuhan tersebut bisa dipersiapkan dari sekarang. Contohnya, setiap bulan kalian menyisihkan uang jajan untuk ditabung. Pemenuhannya setiap bulan kan? Tapi uang tabungan tersebut dapat digunakan untuk keperluan kalian di masa yang akan mendatang. Yang keempat adalah kebutuhan menurut subjeknya. Ini ada dua, kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Kalau kebutuhan individu adalah kebutuhan yang berhubungan langsung dengan perorangan. Jadi kebutuhan ini itu dirasakan oleh pribadi seseorang dan pemenuhannya dilakukan secara individu. Jadi secara sendiri pemenuhannya. Nah, kebutuhan individu ini berbeda-beda antar individunya. Si A butuhnya barang, seumpama si Budi memerlukan buku baru, si Zaid memerlukan pensil baru, si Bunga memerlukan tas baru. Ini yang dinamakan kebutuhan individu. Jadi kebutuhan berdasarkan subjek yang membutuhkannya. Kalau yang kedua adalah kebutuhan kelompok. Kebutuhan kelompok adalah kebutuhan yang dirasakan oleh sekelompok orang secara bersama-sama dan pemenuhannya juga dilakukan bersama-sama. Kalau tadi di individu pemenuhannya dilakukan secara individu. Kalau kebutuhan kelompok pemenuhannya dilaksanakan secara bersama-sama. Contohnya seperti jalan raya yang biasanya kalian lewati. Itu merupakan salah satu contoh dari kebutuhan kelompok. Selanjutnya adalah macam-macam alat pemenuhan kebutuhan. Kalau tadi kan macam-macam kebutuhan, sekarang kita belajar tentang macam-macam alat pemenuhan kebutuhan. Nah, macam-macam alat pemenuhan kebutuhan ini dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah bagaimana cara memperoleh alat pemenuhan kebutuhan ini. Itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, barang ekonomis. Yang kedua adalah barang bebas. Kalau barang ekonomis adalah semua barang yang keberadaannya terbatas, sehingga untuk memperolehnya perlu pengorbanan baik materi maupun fisik. Jadi kalau barang ekonomis, alat pemenuhan kebutuhan yang didapatkan dengan memerlukan sebuah pengorbanan. Contohnya seperti kalau kalian pengen buku, otomatis kalian harus punya uang dulu buat beli bukunya. Nah, mendapatkan uang itu harus dengan bekerja. Bekerja tersebut merupakan pengorbanan. Sampai di sini paham ya, barang ekonomis. Kalau barang ekonomis, barang yang didapatkan harus dengan pengorbanan. Pengorbanannya dapat berupa uang. Uang didapatkan dari bekerja. Yang kedua adalah barang bebas. Barang bebas adalah barang yang jumlahnya banyak sehingga untuk memperolehnya tidak perlu pengorbanan. Kalau tadi ekonomis,
mendapatkan barangnya atau cara memperoleh barangnya harus melalui pengorbanan. Kalau barang bebas, cara memperolehnya tidak memerlukan pengorbanan. Contohnya seperti sinar matahari, udara yang kalian hirup, dan juga air. Sampai di sini paham ya? Yang kedua adalah hubungannya dengan barang lain. Jadi alat pemenuhan kebutuhan menurut hubungannya dengan barang lain ini ada dua. Yang pertama adalah barang substitusi dan yang kedua adalah barang komplementer. Jadi kalau barang substitusi adalah barang yang dalam penggunaannya saling dapat menggantikan dengan barang lain dengan syarat barang tersebut memiliki kegunaan yang sama. Ingat-ingat, kalau barang substitusi adalah barang yang fungsinya sama sehingga bisa menggantikan fungsi barang lain. Contohnya seperti ini. Kalian yang biasanya makan nasi bisa diganti fungsinya dengan singkong. Jadi kedua barang tersebut memiliki fungsi yang sama. Kandungan karbohidratnya sama-sama tinggi yang bisa memenuhi kebutuhan kalian. Jadi kalau barang substitusi, barang pengganti gampangannya. Kalau yang kedua adalah barang komplementer. Jadi barang komplementer ini adalah barang yang penggunaannya dapat saling melengkapi satu sama lain. Jujurnya saja barang komplementer, komplit, melengkapi. Berarti barang komplementer adalah barang yang penggunaannya digunakan untuk saling melengkapi. Karena kalau tidak ada pasangannya, kedua barang tersebut tidak akan memberikan manfaat. Contoh, ayah kalian punya motor, tapi tidak pernah diisi bensin. Kira-kira motornya bisa jalan apa tidak? Tidak bisa kan? Kalau punya motor harus mau isi bensin. Kalau punya kompor gas harus beli gas LPG. Ini salah satu dari contoh barang komplementer. Boleh ulangi lagi, kalau barang substitusi adalah barang pengganti. Jadi suatu barang bisa menggantikan fungsi suatu barang yang lain apabila kedua barang tersebut memiliki fungsi yang sama. Kalau barang komplementer, komplit, berarti barang yang ditujukan untuk saling melengkapi agar ada manfaatnya. Motor dengan bensin, kompor gas dengan LPG, dan lain-lain. Yang ketiga adalah alat pemenuhan kebutuhan menurut tujuan penggunaannya. Itu ada dua, barang produksi dan juga barang konsumsi. Kalau barang produksi disebut juga barang modal, karena barang ini tidak dapat langsung memenuhi kebutuhan manusia, tetapi melalui proses terlebih dahulu biar bisa digunakan. Jadi kalau alat pemenuhan kebutuhan menurut tujuan penggunaannya, kalau barang produksi itu barang yang harus diolah lagi baru bisa dipakai atau bisa dikonsumsi. Kalau barang konsumsi adalah barang-barang yang dapat digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang keempat adalah alat pemenuhan kebutuhan menurut proses pembuatannya. Ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah barang mentah, yang kedua barang setengah jadi, dan yang ketiga adalah barang jadi. Barang mentah ini adalah barang yang belum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan, tetapi harus melalui proses produksi terlebih dahulu. Jadi barang mentah ini seperti kayak barang produksi, samalah. Jadi harus diproses terlebih dahulu baru bisa dikonsumsi. Contohnya seperti kayak kayu sebelum jadi perabot rumah tangga harus dibentuk dulu kan. Kayu ini termasuk barang mentah karena dari kayu kan nggak bisa langsung dipakai buat perabot, harus diolah terlebih dahulu. Maka dari itu kayu termasuk barang mentah. Yang kedua adalah barang setengah jadi. Kalau barang setengah jadi ini barang yang masih dalam proses produksi. Contohnya seperti benang sebelum dibuat kain dan tepung sebelum dibuat kue. Dan yang terakhir adalah barang jadi.
Barang jadi ini adalah barang yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Jadi kalau barang jadi seperti barang konsumsi, barang yang bisa langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan, seperti tas kalian, pensil, buku, dan juga nasi, dan lain-lain. Alhamdulillah kita sudah nyampe di part terakhir dalam pembelajaran kali ini. Setelah kalian belajar tentang pengertian kebutuhan itu apa sih perbedaannya kebutuhan sama keinginan, terus macam-macam kebutuhan, macam-macam alat pemenuh kebutuhan. Sekarang kita akan belajar tentang kelangkaan. Apa sih kelangkaan itu? Kok bisa ya kelangkaan ini terjadi dalam kehidupan kita? Jadi gini ceritanya. Kita awali cerita terakhir ini. Jadi ceritanya gini, manusia itu dalam kehidupannya memiliki kebutuhan yang beragam. Jadi banyak kebutuhannya manusia itu, terus selalu bertambah sehingga menjadi tidak terbatas. Contoh, seumpama Zaid sudah diberi Allah mobil, terus kepingin rumah, terus kepingin sepeda, dan lain-lain, terus bertambah kan. Makanya manusia itu tidak pernah puas. Ini memang kodrat manusia. Jadi manusia itu memiliki kebutuhan yang banyak, beragam, terus bertambah terus lagi. Nah, hal ini membuat tidak terbatas kebutuhannya manusia. Tetapi beragamnya kebutuhan manusia tersebut tidak sebanding dengan ketersediaan alat pemenuh kebutuhan. Contoh, biasanya ibu kalian atau ayah kalian sering kan selalu beli bensin untuk memenuhi kebutuhan agar bisa transportasi kan. Tetapi bensin yang diharapkan itu terbatas. Nah, kan akhirnya tidak seimbang antara kebutuhan ingin membeli bensin sama ketersediaan bensin ini. Jadi kebutuhan yang pengen beli bensin banyak, sedangkan bensin yang mau dibeli itu sedikit. Nah, hal ini akan menyebabkan yang namanya kelangkaan. Maka dari itu pengertian kelangkaan bisa juga disebut ketidakseimbangan antara kebutuhan dan alat pemenuh kebutuhan. Jadi kalau daerah A memiliki kebutuhan BBM yang sangat tinggi, bensin yang sangat tinggi, tetapi di daerah tersebut ketersediaan bensinnya itu sedikit, otomatis akan terjadi kelangkaan. Tidak seimbang kan? Ini yang dinamakan kelangkaan. Bisa dipahami di sini? Jadi awalnya ceritanya berulang lagi, manusia memiliki kebutuhan yang sangat beragam dan selalu bertambah sehingga menjadi tidak terbatas. Kebutuhan manusia yang beragam ini tidak sebanding dengan ketersediaan alat pemenuh kebutuhan. Hal ini akan menyebabkan kelangkaan. Maka dari itu pengertian kelangkaan adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan dan alat pemenuh kebutuhan. Sudah paham ya di sini pengertian kelangkaan? Selanjutnya, untuk mengatasi kelangkaan ini, manusia harus mempelajari yang namanya ilmu ekonomi agar tidak terjadi kelangkaan. Ilmu ekonomi ini adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran. Ilmu ekonomi berasal dari kata oikos dan nomos. Oikos ini artinya rumah tangga, nomos artinya aturan. Jadi aturan rumah tangga. Bisa dipahami anak-anak, ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tentang bagaimana sih tingkah laku manusia untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka agar bisa mencapai kemakmuran. Jadi gimana caranya sampean itu, ilmu ekonomi itu mengajarkan gimana sih caranya agar manusia ini kebutuhannya tercukupi. Nah, otomatis kalau tercukupi akan makmur. Sudah dipahami ya? Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah
berada di penghujung pembelajaran. Jangan lupa nanti absen di kolom komentar, sebutkan nama, kelas, dan juga nomor absen kalian. Jadi nama, kelas, dan nomor absen kalian. Nanti Yurida akan mengabsen dari kolom komentar tersebut. Dan juga tugasnya setelah kalian menonton video ini, silahkan membuat catatan di buku tulis kalian. Kalian membuat catatannya berdasarkan video yang Yurida jelaskan, video ini, dan juga didampingi sama buku paket IPS kalian juga nggak apa-apa. Setelah itu dikumpulkan via WhatsApp atau pengumpulannya menunggu info selanjutnya. Jadi ingat, tugas kalian ada dua. Yang pertama absen di kolom komentar dengan menuliskan nama, kelas, dan nomor absen. Dan yang kedua mencatat dari hasil melihat video ini. Tidak apa-apa dengan didampingi buku paket. Untuk pengumpulannya nanti nunggu info selanjutnya di grup kelas masing-masing. Oke, semoga kalian semua diberi kepahaman dan diberi kemudahan dalam belajar. Jangan sampai tidak semangat, harus tetap semangat sampai pandemi ini berakhir. Yurida akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.